Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Melanjutkan kajian kitab Saffatit Tafasir dari Imam Ali As-Sabuni, surah Al-Ghashiyah. Pertemuan yang lalu kita sampai pada ayat amilatun nasibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tasla naran hamiyah. Tasla naran hamiyah ay tadkhulu naran musa'aratan syadidatal harri. Tasla ini apa artinya? Masuk. Ya, an-nar, naran hamiyah, neraka. Mereka tadi ini berbicara orang-orang apa ini? Orang-orang kafir. Atau haditsul ghasyiyah, pada hari kiamat bagaimana? Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Nah, kalau hari-hari kita nih mendengar seperti ini, maka ada rasa takut nggak, nah? Takut masuk apa? Masuk neraka. Ya kan, Dek? Tapi kalau yang didengar ini, pendengaran kita ini dengar hal-hal yang bersifat dunia, maka kita tidak kepikiran. Mestinya yang kita dengar adalah hal-hal yang menjauhkan kita dari akhirat. Nggak ada cerita surga, nggak ada cerita yang ada duit, maka kita pun akan semakin menjauh. Maka ketika kita mendengar cerita ini, kita ada rasa takut, yang kemudian rasa takut itu wujud dalam bentuk kegiatan, aktivitas. Ya. Kenapa orang bisa melakukan maksiat? Karena dia tidak takut. Kemarin salah satunya bagaimana? Silahkan, kata Abiyad Al-Bastami, maksiat, tapi cari tempat yang Allah tidak melihat. Silahkan bermaksiat, tapi ketika misalnya malaikat menarikmu ke neraka, kamu sanggup melawan malaikat? Enggak, aku enggak mau. Kita berkelahi dulu. Bisakah itu? Tidak bisa. Tasla naran hamiyah tadkhulu naran. Kadusya tadkhulu naran. Lilin aja taruh di tangan. Panas, Nay? Panas. Air mendidih itu, dapur itu, pegang, kuat nggak, Nay? Nang ketujuh apa? Dia banyu dingin kanyim. Itu ketujuh. Tapi kalau panas, takut kita. Nggak kuat. Ini bukan hanya panas, dipanaskan. Musa'aratan syadidatal harri. Panas, puncaknya panas. Berapa derajat? Wallahu alam. Panas sedikit aja kita takut, kita sakit, nggak kuat kita. Nah, bagaimana dengan panasnya neraka? Kullama nadijat juluduhu badalna juludan ghairaha liyadhuqul azab. Nadijat terkelupas kulit-kulit mereka, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Liyadhuqul azab. Untuk apa? Agar mereka merasakan azab. Bahkan dalam firman yang lain, zuk itu apa artinya? Zaka yadhuqu itu, zuk itu begini. Apa artinya zuk? Merasai, ya, rasakan. Jadi kalau bahasa sederhananya, rasakan. Nyamankah kada neraka? Nah, tasla naran hamiyah musa'aratan syadidatal harri. Qala Ibnu Abbas, beliau punya tafsir, Ibnu Abbas, salah satu abadillah, Abdullah Ibnu Abbas. Apa kata beliau tentang tasla naran hamiyah? Qad humiyat atau humiyat. Jadi neraka ini dipanaskan memang. Dipanaskan memang,
Fahiya tataladza ala a'da'illah. Dia bergejolak, tataladza. Kalau pengen lihat kebakaran kan, coba lihat kebakaran. Dahsyat sekali. Dia memakan, kan dosa kebakaran. Kita bakar-bakar itu. Api itu memakan. Apalagi kalau yang dimakannya adalah kertas, kayu-kayu kering, ya kan? Rumput kering. Tataladza ala a'da'illah. Api ini menyala-nyala, melahap a'da'illah, musuh-musuh Allah. Jadi Allah ini punya walillahi junudus samawati wal ard, tentara. Ya. Makhluk-makhluk Allah itu pun membenci orang yang maksiat. Ya. Ustaz Arifin Ilham bercerita, ada orang yang jarang sholat, bahkan mungkin tidak pernah sholat. Nah, maka apa yang tempat sekeliling kita itu menjadi saksi kita sholat itu. Nah, ketika seorang yang beriman yang meninggal, dia rajin sholat, apa kata tanah? Apa kata masjid-masjid, tanah-tanah yang disujutinya? Apa kata tanah? Nah, ketika masuk kubur dia bilang apa? Oh, ini sering sujud ini, teman nih. Maka tanah memberikan kenyamanan. Kenal dia. Tetapi ketika tidak pernah sujud, ya, tidak pernah sholat, jarang sholat, ke masjid terus ke masjid, apa ketika meninggal dunia orang tidak pernah sholat, naik tidak pernah masjid, dia ketika ke masjid itu di depan imam, apa maksudnya? Jadi jenazah. Apa nih kata masjid? Ini kata tanah, ini pas Pak Anar sudah lama menunggu ini. Jadi memang maksiat itu terus diistidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Jadi terus maksiat tertumpuk. Apa nih maksudnya? Oh, tunggu pembalasan. Jadi jangan kira ada orang yang misalnya maksiat tapi kaya. Kekayaan itu bukan menyenangkan dia, tapi menyusahkan dia di dunia dan di akhirat. Nah, ada a'da'illah, musuh-musuh Allah. Tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah. Ini kadang orang baca tanpa huruf. Tusqa min ainin 'aniyah. Tanpa huruf. Tusqa min ainin aniyah. Apa terlalu pas ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semuanya ain. Nah, ini salah satu bentuk kita membaca Al-Qur'an dengan tajwid ini. Salah satu bentuk kita menjaga syiar. Ya, ihfazillaha yahfazka. Dengan apa menjaganya? Dengan bacaan yang baik. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Apa sebelumnya? Tajawad wal akhdhu bit tajwid khatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Ini harus diperhatikan juga. Kata Imam Jazari, man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Orang yang tidak membaca Quran dengan baik, benar, sesuai aturan, sesuai tajwid, athimu, berdosa. Tusqa min ainin aniyah, ay tusqa min ainin mutana. Aniyah itu sangat panas, ya. Ini kita belum membahas bagaimana bentuk balaghahnya. Tusqa min ainin aniyah, ay mutanahiyatil hararah. Pokoknya paling panas. Panasnya paling puncak. Minumannya naik panas banget. Panas banget, panas bingit. Pakai es. Bingit gitu loh. Kayak apa? Minum kehausan, minumnya panas banget. Nah, makanya inilah yang membuat kita takut. Hendak ada sembahyang, wani berani kah? Ya. Kenapa orang ini perlu ditakuti? Ya kalau tidak takut, dia akan melakukan segalanya. Kenapa ada ada qisas dalam Islam? Kalau dibunuh
dibunuh juga. Misalnya walakum, ini ayat ini luar biasa, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan bagi kalian dalam hukum qisas itu, membunuh dibunuh juga. Al-qatlu apa? An-nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal uduna bil uduni. Nah, kenapa hukum qisas ini dalam Al-Qur'an hayatun li ulil albab? Ada kehidupan. Kenapa? Orang itu sekarang membunuh tuh gampang. Bahkan kejadian mengerikan. Dulu ada anak SMP diperkosa bergantian. Habis itu kemaluannya ditusuk dengan palu pacul dimasukkan. Menyiksa gampang. Kenapa? Karena dia tidak takut. Hukumannya tidak memberi efek jera. Ya. Coba kalau kematian dibalas dengan kematian. Orang akan mikir mau bunuh. Oh, kalau aku membunuh nanti aku mati juga, dihukum mati. Nah, inilah maksudnya. Kalau kita takwa, kita takut kepada Allah, maka kita akan menjadi lebih baik. Kita akan menjaga. Hidupnya harus ada aturan. Kalau ada aturan, tidak ada aturan itu kacau. Misalnya lampu merah. Misalnya nggak usah hukum pikir, lampu merah saja. Kalau dilanggar itu berbahaya. Apa bahayanya? Ya, pertama, kalau orang jalan semua itu akan tidak teratur, akan macet jalannya. Nah, jadi kita naik kalau ada lampu merah kita berhenti, ada atau tidak ada. Latihan diri untuk mengikuti aturan. Kalau tidak nanti kita untuk yang kelihatan saja tidak kuat. Tidak bisa mengikuti aturan, apalagi aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, aturan Allah itu bukan untuk kepentingan Allah. Allah tidak akan merasa lebih hebat dalam hadis atau bertambah kehebatan Allah dengan misalnya seandainya ke seluruh manusia ini ala atqa rajulin wahid. Semuanya ini mahai takwa semuanya. Paling takwa. Akhlaknya misalnya semuanya ini kayak Nabi. Apakah itu membuat pangkat Allah Ta'ala, Tuhan ini naik ini? Oh, Tuhannya rankingnya jadi yang satu. Sebaliknya, seandainya seluruh penduduknya ala abjari qalbi rajulin wahid. Seburuk-buruk manusia. Abi Lahab misalnya. Semuanya perangainya buruk. Apakah menurunkan derajat Allah? Tidak. Ya. Wasala haratu wa ghalayanuha darajatun wasala harruha wa ghalayanuha darajatan nihaya. Pokoknya puncak. Kayak apa panasnya paling panas kada kau apa? Kalau surga itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu kalau pengen bayangkan surga misalnya kayak rumah kita ini. Rumah kita ya. Kayak bangunan misalnya rumah orang kaya itu. Maka surga tidak seperti itu. Jauh. Tidak pernah terlintas. Tidak pernah terdengar. Tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Demikian juga neraka. Oh, panasnya sekian derajat tidak terhitung. Tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhariya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Dan kami memohon surga, wa ma qarraba ilaiha, dan apa yang mendekatkan kepada surga dalam bentuk perkataan, perbuatan dan keyakinan. Wa na'udzubika minan nar, dan berlindung kami dari neraka kepadamu ya Rabb. Wa ma qarraba ilaiha, dan segala sesuatu mendekatkan kepada neraka, min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, perkataan, perbuatan dan keyakinan. Nah, mudah-mudahan hari-hari kita adalah hari-hari yang mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.